Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Library Lovers dan juga teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama acara Library Podcast dengan tema Pojok Library Peradaban Islam. Bertemu lagi bersama saya, Tika Rodatul Jannah sebagai Duta Perpustakaan Unisula 2022-2023. Teman-teman sekalian, berhubung pada kesempatan kali ini kita berada pada bulan Ramadan, saya mewakili Perpustakaan Unisula mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Serta marilah kita menerapkan protokol kesehatan dalam mematuhi anjuran pemerintah dengan menerapkan 5M. Baik teman-teman, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita akan membahas mengenai pojok peradaban Islam yang ada di Perpustakaan Unisula. Mungkin teman-teman dan juga library lovers sekalian sudah tidak sabar dengan narasumber yang akan kita hadirkan pada acara podcast kali ini. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman dalam bidang literasi, yaitu Kepala Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung periode 2022 sampai 2027, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Jafar Shodiq, SE, SSI, SMSI, AKCA. Seperti itu. Baik, Assalamualaikum Bapak Jafar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabarnya di bulan Ramadan ini yang masih terhitung awal ya Pak? Ya Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik. Bisa sampai selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Iya Pak. Jadi nanti kita akan membahas mengenai pojok literasi yang ada di Unisula Pak, terutama kita membahas mengenai peradaban Islam ya Pak, yang termasuk keunggulan di dalam UPT Perpustakaan Unisula nih Pak, seperti itu. Nanti mungkin Bapak bisa memaparkan seperti apa sih itu perbedaan antara peradaban dan juga kebudayaan nih Pak, karena mungkin lib lovers yang ada di rumah kurang memahami apa perbedaan di antara keduanya Pak. Ya. Jadi begini, banyak orang bicara tentang peradaban dan sebagainya ya. Iya. Dan sementara di sisi lain orang bicara tentang budaya. Itu kalau dari sudut bahasa saja, kalau dari bahasa Inggrisnya itu budaya itu bicara soal culture, tapi kalau peradaban itu bicara soal civilization. Jadi kalau budaya itu sifatnya lebih bebas, tapi kalau peradaban itu sifatnya ada unsur nilai-nilai yang ada di situ. Jadi di sini dalam hal ini peradaban tidak lain adalah budaya yang menitik beratkan pada nilai-nilai itu sendiri. Nilai-nilai Pak. Iya. Jadi kalau budaya sudah kemasukan nilai-nilai itulah peradaban. Yaitu, cuman perkembangan saat ini ada beberapa macam tinjauan soal peradaban. Iya Pak. Ada yang melihat peradaban itu dari sisi tata kota, yang melihat bahwa peradaban itu ya perkembangan di perkotaan. Kalau melihat dari sisi teknologi, peradaban itu ya kaitannya dengan perkembangan teknologi. Jadi yang teknologinya tidak maju, peradabannya tidak maju. Tapi bagi saya yang paling dasar inti di dalam sebuah peradaban itu tidak lain adalah nilai-nilai itu sendiri. Nilai-nilai. Iya, nilai yang melekat di dalam sebuah kebudayaan satu masyarakat. Maka muncullah kemudian peradaban. Itu kan sejarahnya jelas itu. Ambil saja contoh dulu ketika manusia mulai pertama kali kehidupannya yang berburu, kemudian di dalam perburuan itu kemudian berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin selama proses perpindahan perburuan itu dia membawa beberapa hal yang terkait dengan biji-bijian tanam-tanaman dan sebagainya. Kemudian dia menyebarkan ke berbagai tempat, ya muncul biji-bijian, muncul tanam-tanaman yang memang dia bawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ternyata bisa tumbuh nih. Iya Pak. Nah, akhirnya muncullah kemudian di situ orang untuk tidak lagi melulu berburu tetapi bercocok tanam. Bercocok tanam. Nah, untuk bercocok tanam supaya dia bisa tetap bisa memelihara setiap hari, maka dia butuh apa yang namanya
tempat tinggal dan sebagainya. Ya, maka kemudian dari tempat tinggal itu muncul pendatang-pendatang yang baru. Ya, kemudian muncullah sebuah wilayah di situ, kawasan, muncul tatanan-tatanan, aturan-aturan, budaya dan sebagainya. Nah, di situ kemudian menjadilah sebuah peradaban. Peradaban. Iya, kira-kira seperti itu. Jadi peradaban itu tidak lain adalah kebudayaan yang memang di situ memiliki ruhnya adalah nilai-nilai itu sendiri. Baik. Ya. Lalu untuk lebih spesifiknya Pak, peradaban Islam itu seperti apa Pak penerapannya dalam bedanya dengan peradaban seperti biasa Pak? Ya, begini. Jadi peradaban Islam itu tidak lain ya kebudayaan yang di situ ada nilai-nilai Islamnya. Iya. Nilai-nilai yang menjadi ruh di situ tidak lain adalah agama Islam atau Agama ajaran Islam, Islam Pak. itu sendiri. Ya, bagaimana ajaran tentang saling menghormati kepada sesama, bagaimana ajaran untuk berempati kepada sesama, bagaimana ajaran untuk mengembangkan pengetahuan. Dan itu munculnya dari nilai-nilai yang bersumber dari agama Islam. Benar sekali Ada Pak. melekat dalam sebuah budaya. Nah, disitulah kemudian muncul yang namanya peradaban Islam itu sendiri. Tapi peradaban Islam itu sendiri sebenarnya tidak jauh dengan peradaban secara umum kok. Karena kaitan peradaban itu tidak lain adalah kemajuan dan kemakmuran umat manusia. Ya, kalau Islam itu sendiri itu juga memotori atas kemakmuran Iya Pak. dari umat manusia, maka tidak ada jauh bedanya. Hanya memang nilai-nilai, aturan-aturan, dasar-dasarnya, terutama konsep tauhidnya, di situ Islam memberikan warna yang berbeda dengan peradaban-peradaban secara umum. Itu kira-kira. Baik, seperti itu. Berkaitan dengan bulan ini karena bulan Ramadan Pak, jadi nilai-nilai Ramadan apakah yang bisa diterapkan untuk peradaban Islam di masa mendatang Bapak? Ya, konteksnya mungkin tidak sekedar masa mendatang ya. Kita mulai bangun dari saat ini. Saat ini juga. Ya, karena jadi di dalam Ramadan itu banyak sekali nilai-nilai yang harus dikembangkan ketika seorang Muslim itu berpuasa. Dan ini juga harus tetap dipelihara ketika Ramadan ini sudah selesai. Iya, benar Pak. Ya, jadi yang menjadikan perbedaan itu kan adanya satu semangat khusus yang diberikan kepada setiap Muslim yang berpuasa ini untuk berpuasa secara sungguh-sungguh karena segala perbuatan amal baik itu ditingkatkan. Iya Pak. Baik pahalanya, rahmatnya, dan sebagainya. Nah, seperti kata Tuhan sendiri, puasa itu untukku. Jadi tidak usah ngukur soal pahalanya, nanti aku sendiri yang akan memberikan. Ini berarti berapapun pahalanya nggak bisa diukur, tergantung kepada semangat dari setiap orang. Setiap orang akan memiliki tingkatan-tingkatan. Kalau misalnya kita bicara soal dimensi pahala ya, pahalanya itu berbeda-beda lah gitu ya. Kenapa kok beda-beda? Ya tergantung kualitas puasanya. Iya benar sekali ya, Pak. Kualitas puasa. Kualitas puasa. Oleh karena itu urusan soal pahala puasa itu Tuhan nanti yang akan memperhitungkan sendiri ya. Nah, di dalam puasa itu sendiri sebenarnya selain nilai-nilai ibadah yang ditujukan kepada persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan, itu juga banyak nilai-nilai ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, yang kaitannya dengan keumatan, kemasyarakatan. Ya, mengembangkan sikap-sikap toleransi, mengembangkan sikap-sikap untuk saling menghormati, mengembangkan kesabaran, penuh kesyukuran, ya menahan penderitaan, ya. Bukan penderitaan kalau bahasanya, ya menahan lapar itu kan artinya menahan haus dan dahaga itu kan menahan nafsu. Iya, nafsu. Orang dalam posisi menahan nafsu itu kan sebenarnya kan
sebuah perjuangan yang penuh penderitaan. Iya. Pengennya ini, sementara ditahan nggak boleh. Iya, Pak. Keinginan kalau ditahan itu kan, wah terus ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Maka Iya. kata Nabi, perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu Hawa itu nafsu. sendiri. Nah disinilah letak kekuatan seorang Muslim di dalam pada saat Ramadan ini. Nah, karena di dalam Ramadan itu di seorang Muslim atau seorang yang berpuasa itu diminta untuk mengembangkan nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai sosial yang bagian dari nilai ibadah juga, maka kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain yang mungkin tidak berpuasa. Iya, benar, Pak. Karena suatu hal ataupun suatu alasan. Mungkin karena beda agama, mungkin juga karena sesama Muslim tapi pas dalam perjalanan, Iya. atau mungkin bagi ibu-ibu ataupun teman-teman sahabat-sahabat perempuan yang memang tidak sedang dalam puasa, gitu kan? Nah, artinya apa? Kita jangan menuntut untuk minta dihormati pada saat puasa dari orang-orang yang tidak berpuasa. Tetapi malah kita justru tetap memberikan penghormatan yang sama kepada siapapun juga, termasuk kepada orang-orang yang tidak berpuasa. Ya. Oleh karena itu sebenarnya nilai-nilai yang dikembangkan di sini tetap memberikan kesempatan bagi siapapun juga untuk melakukan aktivitas, ya termasuk belajar. Makanya saya sebenarnya kurang sepakat. Kalau pada saat bulan Ramadan kemudian waktunya bekerja, waktunya belajar itu dikurangi, gitu ya. Masuknya mulai jam 8 jadi jam 9 pulangnya. Nah, cuman karena ini bagian dari sebuah penghormatan, ya tidak apa-apa. Nah, itu juga dinilai ibadah juga. Artinya ibadah yang satu diganti dengan ibadah yang lain. Iya, benar. Bagus juga sekali, itu, Pak. jadi tidak apa-apa. Ya. Nah, itu yang sebenarnya mendasari kemudian memunculkan nilai-nilai yang sangat baik sekali untuk perjalanan umat ke depan. Itu. Baik, jadi Library Rovers tadi sudah dipaparkan oleh Pak Jafar mengenai apa itu peradaban dan juga bedanya dengan kebudayaan. Jadi kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam yang cukup banyak di dunia. Jadi ini merupakan salah satu faktor sebagai potensi terbesar Indonesia untuk menyumbangkan sejarah peradaban Islam yang ada di ASEAN dan juga ada di dunia. Jadi teman-teman, karena ini memang ada pada masa transformatif atau perubahan dengan adanya tantangan dari globalisasi, adanya modernisasi, dan juga era digital, ditambah lagi dengan era pandemi saat ini, kita dituntut untuk menerapkan nilai-nilai peradaban Islam dengan adanya tantangan-tantangan tersebut. Untuk itu diperlukannya keilmuan serta riset dan juga perkembangan saintifik dan juga sosial untuk mendukung dan mendorong peradaban Islam ini sendiri. Bapak, mari kita beralih ke pembahasan mengenai library corner yang ada di Unisula, Pak, terutama untuk pojok peradaban Islamnya. Yeah. Jadi pojok peradaban Islam di Unisula ini, terutama di perpustakaannya sangat terkenal, Pak, di masyarakat luas. Karena memang sudah dibuktikan menjadi pusat sebagai kajian literatur Islam di kawasan ASEAN. Seperti itu, nggih, Bapak. Jadi saya ingin menanyakan, mungkin dari Lip Lovers juga ingin tahu, Bapak, sebenarnya dan seseorang pertama kali penggagas dari Library Corner ini sendiri siapa, Pak? Ya, begini, sebelumnya saya ralat ya. Okay. Ini kita dalam tahap pengembangan. Baik, masih Jadi, tahap pengembangan. Masih tahap pengembangan. Jadi planningnya adalah kita akan menjadi pusat kajian peradaban Islam kawasan ASEAN. ASEAN, Pak. Ya. Kenapa kok demikian? Itu kalau ditanya gagasannya ya awal-awal muncul itu ketika saya diamanai Bapak menjadi kepala perpustakaan di periode sebelumnya. Jadi ini sudah muncul di akhir-akhir periode sebelumnya. Iya. Di mana
kita melihat adanya kesamaan peradaban ya antara beberapa kawasan-kawasan negara seperti misalnya Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura Brunei, mungkin, Pak? Singapura Iya. itu sama dulu. Contoh di kawasan Thailand, Pattani ya, itu ada sebuah masjid yang berdiri tahun 700-800-an. Sudah tua, Pak. Sudah sangat tua, dan itu ternyata masjid itu mirip dengan Masjid Agung Demak. Oh, Padahal Masjid Agung Demak itu berdiri sekitar tahun abad 14 ya kira-kira ya, Masehi. Itu kan berarti kan lebih dulu yang di Thailand. iya, Pak. Nah, kalau begitu apakah ada dari sekian tahun ini kok ternyata ada kesamaan di dalam struktur bangunan dan sebagainya. Ini peradaban juga kan ya? Iya. Ini peradaban juga. Nah, ini jangan-jangan memang ada garis benang merah antara berbagai negara-negara di kawasan ASEAN itu. Jadi ada Betul. kesinambungan, Pak. Kesinambungan. Nah, cuman kita mau kaji dari sisi literasinya. Hanya saja begini, untuk mengumpulkan literasi seperti itu kan sangat tidak mudah. Iya, Pak. Lagi pula tidak semua faktor-faktor yang berkaitan dengan budaya dan peradaban itu terekam secara baik di dalam tulisan. Benar, Pak. Nah, oleh karena itu supaya ini menjadi pusat kajian bagi peradaban Islam kawasan ASEAN, perpustakaan ini mengembangkan dari dua sisi. Yang pertama adalah kaitannya dengan literasi yang kaitannya dengan tulisan, ya sumber-sumber literasi tertulis, ada juga yang sumber-sumber literasi hidup. Apa itu sumber literasi hidup? Yaitu cerita-cerita, sejarah-sejarah mengenai peran, sikap, ya perilaku dari para ulama-ulama terdahulu di kawasan Nusantara sampai dengan kawasan ASEAN yang tidak terdokumentasi secara baik dalam sebuah tulisan. Banyak toh, misalnya kita mendengar tokoh tentang siapa. Iya, Pak. Ya, misalnya kalau seperti Semarang ini Mbah Soleh Darat kan karya-karyanya sudah terdokumentasi. Tetapi cerita mengenai Mbah Soleh Darat itu berkembang dari masa ke masa dan sedikit sekali yang menuliskan tentang perjalanan Iya, benar beliau. sekali kalau itu, Pak. Nah, ini perlu dikaji lebih dalam lagi. Terus ulama siapa lagi? Misalnya Mbah Dalhal Watusongol. Banyak sikap-sikap beliau yang patut untuk dicontoh di dalam pengembangan peradaban Islam ini, bukan saja untuk umat Muslim, umat Islam, tetapi untuk seluruh kawasan dunia ya. Ya, ini yang patut untuk dicontoh, yang ini perlu dibukukan. Nah, itu kita masukkan dalam literasi hidup. Nah, ditambah dengan nanti ada manuskrip kuno yang memang untuk menemukan garis besarnya. Nah, tentu ini butuh waktu yang tidak cukup sekedar 1 tahun, 2 tahun. Iya, Pak. 1 tahun. Waktu yang panjang. Wah, waktu yang sangat panjang. Tapi menariknya begini deh, ini kembali lagi pada persoalan yang kaitannya dengan Ramadan tadi ya. Iya, Ramadan. Ada cerita-cerita yang memang sungguh kalau kita tarik narasinya, bahwa sekarang ini kalau di musim Ramadan ini kan banyak sekali masih saja ada fatwa-fatwa ataupun pertanyaan-pertanyaan. Gimana nih musim Ramadan? Boleh nggak warung buka? Gitu kan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat up to date kan. Iya, benar, Pak. Nah, itu maka kemudian muncullah berbagai macam perbedaan pandangan, perbincangan, bahkan sampai keluar dari nilai-nilai itu sendiri. Nah, kalau sudah keluar dari nilai-nilai gimana nih? Ini berarti peradaban mulai runtuh. Iya, Pak, mulai menurun nilai-nilainya, Pak. Ini menurun. Nah, bagaimana peran kita supaya itu? Nah, kita kaji bagaimana pandangan-pandangan orang terdahulu. Menurut kajian kami dari beberapa literasi yang kami temukan, memang kita tidak punya hak kok untuk melarang orang itu tidak buka warung di siang hari di bulan Ramadan. Ya, mereka punya hak untuk bekerja. Ya, mungkin mereka menyediakan makanan, minuman itu untuk orang-orang yang memang tidak berpuasa.
Ya, entah karena satu alasan apapun ya, yang jelas menyediakan untuk itu. Nah, yang penting saja kita juga bagi mereka yang membuka warungnya ya jangan kemudian kalau bahasa Jawanya tuh ngedeng. Ya semuanya serba terbuka dan sebagainya. Ya sedikitlah ditutup-tutupi supaya ini. Sebenarnya kalaupun toh tidak ditutup-tutupi juga nggak masalah. Orang yang puasanya benar lihat apapun godaan apapun itu tidak akan tergoda, tidak akan tergoda kok. Nah, inilah saatnya justru kita memberikan penghormatan, apresiasi kepada orang lain yang tidak berpuasa. Jadi nggak usah gontok-gontokan lah. Ini harus tutup. Apalagi sampai ada operasi apa itu? Operasi razia warung buka, nggak perlu menurut saya itu. Nah, ini yang dicontohkan oleh orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu itu kalau memberikan ajakan itu sangat unik. Ya. Tidak harus, kamu harus berpuasa, kamu harus, tidak. Tetapi mereka itu dikumpuli, diajak bicara, diajak diskusi. Kalau memang tidak makan ya tidak puasa ya justru kalau bertamu ya diberi minuman. Iya, menghormati. Tapi pelan-pelan dia bilang, saya tidak minum karena saya sedang puasa. Nah, ini kan akan memberikan kalau bahasanya yang rasa tersendiri di dalam silaturahmi itu. Benar sekali, Pak. Oke. Jadi Bapak, untuk library lovers sekalian, mungkin kalian sudah melihat beberapa buku dan juga kitab-kitab di belakang saya merupakan salah satu kumpulan dan juga koleksi yang ada di Library Corner Peradaban Islam yang ada di Perpus Unisula. Bapak mungkin bisa disebutkan apa saja koleksi yang berada di Peradaban Islam ini, Pak? Ya, kalau yang secara umum kita banyak koleksi tentang kitab-kitab. Baik itu ya kitab-kitab klasik ya, kalau orang bilang kitab kuning. Kitab kuning. Ya, itu ya dari tafsir, kemudian hadis. Kemudian fikih, kemudian tauhidnya sendiri ya. Ya, kitab-kitab kuno yang kitab-kitab kuning yang memang itu sebenarnya beredar secara umum ya. Cuman kita coba mengambil beberapa satu hal karena apa? Karena ini adalah salah satu upaya kami untuk menyelamatkan naskah-naskah itu. Iya, Kok Pak. bisa? Ya karena ternyata sekarang ini berkembang kan e-library. Iya, benar. Ya, banyak sekali kitab-kitab yang kita bisa download PDF-nya di dalam ini. Ada beberapa kitab itu yang kita temukan itu naskahnya banyak yang sudah diubah di PDF-nya daripada aslinya. Sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Begitu, Pak. Ya, ini sangat mengkhawatirkan sekali. Makanya kita coba selamatkan itu, kita amankan, kita simpan di sini. Ya, oleh karena itu ini sifatnya bukan untuk sirkulasi ya, tetapi untuk memang literasi yang harus dibaca di perpustakaan ini gitu. Nah, itu yang satu sisinya. Yang kedua, kita juga mencoba itu kan yang tadi kita sampaikan untuk yang sifatnya sangat-sangat umum dan beredar di seperti kitab Fathul Bari ya, kemudian Bukhari, Muslim, hadis itu ya. Tapi ada juga kitab-kitab yang memang itu tersedianya di lokal. Kayak misalnya di Kudus, Demak, kemudian sebagian itu di beberapa daerah Grobogan. Ya, ini sementara baru Jawa Tengah dulu nih, Pak. Magelang dan sebagainya. Itu ada beberapa karya para ulama atau kiai pesantren yang di situ hanya beredar di sekitar pesantren itu sendiri. Di sekitar pesantren. Ya, Kaliwungu misalnya itu, Meranggen itu, kan di Futuhiyah itu yang banyak sekali karya-karya Mbah Musleh yang memang itu banyak yang juga beredar di luar, tapi ada beberapa yang hanya beredar di situ. Nah, itu kita kumpulkan ya, supaya naskah-naskah itu tidak hanya terbaca oleh orang-orang di sekitar pesantren, tetapi oleh yang lain juga, masyarakat juga. Nah, itu yang tertulis. Nah, yang tidak tertulis kita baru melacak sejarah beberapa
tokoh-tokoh penting di Jawa Tengah ini. Nanti kita kembangkan melebar Jawa Timur, kemudian Jawa sudah selesai, baru mungkin ke Kalimantan, ke Pasai dan sebagainya. Sambil berjalan dengan yang luar negeri, kita punya koneksi di sana. Wow, sampai luar negeri. Iya, sampai luar negeri. Itu kawasannya kan ASEAN. Iya, masih di dalam yang di Thailand kita ASEAN. coba koneksi kita perpustakaan yang di Thailand, kita minta agar mereka juga melakukan upaya yang sama, gitu kan? Setelah mereka melakukan upaya yang sama, mungkin di Malaysia juga, nanti kita akan kumpulkan bareng-bareng. Nah, disitulah kita menjadi pionir di dalam peradaban Islam kawasan ASEAN. Itu kira-kira. Ya. Cukup menarik ya Library Lovers untuk pembahasan dari peradaban Islam itu sendiri. Mungkin karena keterbatasan waktu, Bapak bisa memberikan statement terakhir bagi pemustaka untuk bagaimana mereka bisa efektif dalam menerapkan peminjaman atau untuk penggunaan referensi peradaban Islam seperti apa penggunanya mungkin dalam kegiatan perkuliahan atau seperti apa, Pak? Oh ya, begini. Jadi kita berpikirnya sekarang ini moderat ya. Artinya begini, dulu perpustakaan itu dianggap sebagai sebuah tempat di mana orang menyimpan buku, meminjam buku, membaca buku. Ya, sekarang kita coba perpustakaan ini kita konsep sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman yang terkini. Benar sekali, Pak. Juga era-era milenial yang dibutuhkan oleh orang. Jadi sekarang ini kita sedang transfer menjadi sebuah e-library, tapi masih proses ini. Nah, di sisi yang lain kita berikan kemudahan-kemudahan. Artinya ketika seseorang itu datang ke perpus ini tidak menemukan buku yang dicari, mereka bisa minta kepada perpustakaan untuk membelikan. Nah, ini nanti akan dibelikan oleh perpustakaan buku apa yang dibutuhkan itu. Baik, nah, tapi itu, nanti tentunya kalau sudah dibelikan tidak diberikan, tapi dipinjamkan. Ya, boleh dipinjam. Jadi siapa saja silakan datang ke perpustakaan ini, cari buku. Kalau misalnya kok nggak tersedia, nggak ada, bilang kepada kami sebagai pada perpustakaan, buku ini tidak ada padahal kami butuh, kami akan sediakan. Kami akan sediakan dan boleh dipinjam, boleh dibawa pulang. Itu kira-kira. Seperti itu, Pak. Itu, nah tentu tidak hanya soal buku saja, tapi layanannya dalam hal yang lain, audiovisual. Ya, kita kalau mau proses belajar dengan menggunakan video, film dan sebagainya kita sediakan. Kemudian lab komputer, ya, smart lab bahasanya ya, untuk aktivitas-aktivitas yang kaitannya dengan internet, komputer dan sebagainya. Kemudian ruang belajar mandiri. Mahasiswa bisa masuk di situ selama berhari-hari, boleh pinjam ruangan itu ya. Bawa bekal, bawa bukunya, itu nggak usah bawa ke sana kemari, begitu selesai baca sementara ruangannya dikunci, ya, dibawa sendiri, bebas gitu. Nah, khusus untuk Ramadan ini, untuk siang hari pelayanan kopi dan ini kita tiadakan ya, tentunya kita tiadakan ya. Oke. Itu, Mbak, ya. Oke, terima kasih. Jadi para library lovers, saya izin untuk menyimpulkan pokok pembahasan pada siang hari ini ya Bapak. Jadi dalam negara-negara ASEAN ini, terutama negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan juga negara lainnya saling bersinergi untuk membentuk suatu literasi peradaban Islam. Nah, ini merupakan upaya untuk representatif mencerminkan negara Indonesia untuk mencerminkan nilai, semangat, dan juga etika peradaban Islam pada masa dahulu untuk dikembangkan pada masa mendatang dan juga masa sekarang. Seperti itu ya Bapak. Ya. Mungkin cukup sekian diskusi dan juga pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini Bapak. Untuk library lovers sekalian, jangan lupa untuk tetap memfollow dan juga mengikuti informasi berkaitan dengan perpustakaan Unisula. Bisa mengikuti akun channel YouTube kami di @unisula_library atau akun Instagram kami di @unisula_library juga, dan juga akun-akun media sosial lainnya seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan juga website seperti itu. Terima kasih Bapak atas kehadirannya dalam diskusi yang cukup menarik pada siang hari ini. Sama-sama.
Oke, saya ucapkan selamat tinggal para Library Rovers dan sampai bertemu pada episode podcast selanjutnya. Saya Tika Roturjana, saya izin pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi.